Jadi musim haji tahun ini itu musim haji yang paling menarik, terutama karena mendekati Pilpres 2024 nanti. Saya sih senang ketika Pak Anies Baswedan sebagai salah satu capres, Ganjar Pranowo yang salah satu capres juga, kemudian terlihat foto bersama masing-masing menggunakan pakaian ihram. Fotonya tuh penuh ketawa, suasana persahabatan, dan mereka ingin melakukan ibadah kelima, rukun Islam kelima, untuk menyempurnakan ibadah mereka. Tapi, nah ini ada tapinya, tafsir yang kemudian berkembang di masyarakat itu beda-beda. Yang paling seru apa? Yang paling seru itu Pak Musni Umar. Musni Umar ini bekas rektor salah satu kampus di Jakarta dan ngakunya sosiolog, tapi berkali-kali juga sebar hoax. Jadi ketika Anies berangkat haji, rame-rame para pendukungnya atau katakanlah orang-orang yang selama ini terhipnotis dengan omongan Anies itu bilang kemana-mana, posting di media sosial bahwa Anies berangkat haji diundang khusus oleh Raja Salman. Jadi kayak warga negara spesial gitu deh. Diundang ke sana untuk melaksanakan ibadah haji atas undangan kerajaan Saudi. Tapi ternyata ada satu perusahaan tour and travel itu bilang bahwa Anies berangkat haji lewat jasa mereka. Namanya Dream Tour. Dan jelas itu mereka menjadikan Anies sebagai endorse atau sebagai bintang iklan yang menggunakan jasa Dream Tour itu untuk ibadah hajinya. Musni Umar memposting sebuah foto. Ada fotonya Anies Baswedan, ada gambarnya Anies pakai pakaian ihram, di sebelahnya ada Raja Salman. Dan dia bilang inilah bukti bahwa Anies diundang oleh Raja Salman. Sialnya, dalam foto itu di belakangnya ada Gibran. Iya, Gibran tampil di foto itu dan kemudian Gibran nanya, kok ada saya di situ? Ternyata saudara-saudara, ketika dilacak-lacak, itu adalah fotonya Pak Jokowi waktu berangkat haji bersama keluarganya. Tentu saja Gibran ikut serta di situ. Nah, wajahnya Pak Jokowi, mukanya Pak Jokowi diedit, ditempelin fotonya Anies Baswedan. Itulah yang kemudian jadi glorifikasi Musni Umar. Dan bukan cuma itu, saya juga bingung atau kita bingung. Kok penting banget sih seolah-olah Anies itu menjadi warga nomor satu yang selalu dianggap atau diundang secara khusus oleh kerajaan Saudi? Apa sih pentingnya seperti itu? Ini sama persis ketika dulu Rizik kabur dari Indonesia karena ada problem hukum, ngakunya umroh, terus nggak balik-balik. Apa yang disampaikan oleh para punggawa FPI di media sosial? Rizik adalah tamu kerajaan, Rizik adalah orang yang diundang khusus oleh kerajaan untuk tinggal dengan fasilitas kerajaan. Ujung-ujungnya karena melewati batas waktu tinggal, akhirnya dideportasi balik ke Indonesia mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum yang dia lakukan. Boro-boro jadi tamu kerajaan. Dia cuma sebagai warga negara Indonesia yang memang mengurus izin tinggal di sana untuk sementara. Kalau izin tinggalnya habis, ya harus pulang. Nah, persepsi bahwa Rizik diperlakukan khusus oleh Saudi, Anies diperlakukan khusus oleh Saudi, seolah-olah ingin menggambarkan bahwa mereka ini adalah wakil yang merepresentasikan Islam di Indonesia. Ya wajar sih, kan menjelang pemilu 2024, Anies butuh persepsi itu terbangun di publik. Sialnya, foto yang diedit itu terlalu kasar. Sialnya, orang salah mengkomunikasikan. Kita nggak tahu diundang atau tidak, tapi setidaknya
dengan foto-foto yang hoax, akhirnya orang beranggapan ya bisa-bisanya dia aja. Padahal ya posisinya sama aja sama haji-haji yang lain yang memang berangkat haji, ada yang lewat jalur normal, bisa menunggu jangka waktu tertentu, atau mungkin haji khusus lewat haji furada misalnya yang punya jalur khusus karena ruang yang diberikan oleh imigrasi. Atau misalnya karena memang dia pejabat negara, kalaupun bukan pejabat negara adalah tokoh masyarakat, tentu saja kerajaan Saudi memberikan ruang kepada mereka. Terlepas dari itu semua, sebetulnya gambar atau foto yang di dalamnya ada Pak Anies Baswedan, ada Mas Ganjar Pranowo, ada istrinya, ada Pak Suharto Monoarfa, itu menandakan ketika orang ribut siapa yang diundang oleh kerajaan Saudi, kalau seandainya para pemimpin kita itu orang-orang yang memang ingin melaksanakan ibadah dengan baik, saya amat yakin mereka nggak penting mereka tamunya kerajaan atau bukan. Tapi yang pasti sama seperti jamaah haji yang lain, mereka semua sama-sama tamu Allah. Datang ke Baitullah, datang ke rumah Allah untuk beribadah di sana. Jadi apakah penting mereka sebagai tamu kerajaan atau tidak? Mestinya itu tidak menjadi perdebatan serius. Ini terjadi perdebatan serius atau terjadi ontran-ontran, terjadi hoax karena memang ada satu posisi sosial yang pingin diangkat-angkat, yang pingin digede-gedein seolah-olah penting-penting banget, padahal mah biasa-biasa aja. Melihat gambaran seperti ini, iya, cuma Pak Anies sama Pak Ganjar yang berangkat haji. Pak Prabowo kali ini nggak berangkat haji. Kita nggak tahu aktivitasnya, barangkali tidak membuat atau tidak punya waktu untuk berangkat haji pada tahun ini. Haji tentu saja merupakan ibadah yang luar biasa ketika orang berdoa di Baitullah, dan kita semua berharap doa para calon pemimpin itu bukan cuma doa kemenangan menjelang Pilpres, tapi doa untuk kelanggengan masa depan Indonesia. Doa untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Doa agar Pilpres kita kali ini nggak seperti Pilpres lalu yang tone-nya sangat keras, yang sangat membuka perdebatan kencang di masyarakat. Bahkan tidak seperti Pilkada Jakarta yang hampir membelah Indonesia menjadi terpecah-pecah karena perdebatan tentang agama. Kita berharap doa mereka di Tanah Suci itu doa untuk kelanjutan dan masa depan Indonesia. Doa di mana Pilpres cuma sekedar sarana demokrasi agar bangsa ini terus hidup berkelanjutan. Jangan sampai hanya karena berebut siapa yang paling diundang oleh Raja Salman, lalu tiba-tiba kemudian beredar hoax, beredar berita bohong, dan sebetulnya nggak penting-penting banget diundang sama Raja Salman atau tidak. Jika ibadah haji adalah tujuannya ibadah, mereka lebih penting disebut sebagai tamu Allah ketimbang tamu kerajaan. Dan itu intinya. Intinya adalah ketika semua orang membuka pakaiannya sebagai status sosial, kemudian menggunakan pakaian ihram yang tidak dijahit, dan kemudian semua orang sama pakaiannya, tidak ada status sosial di situ, tidak ada lagi kepentingan sosial di situ, yang ada cuma hamba dan Tuhannya, dan kemudian sama-sama bergerak keliling mengitari Ka'bah, mereka tawaf. Karena kehidupan bergerak, sesuatu yang tetap, yang tidak bergerak, simbol dari Tuhan yang maha melihat semua kebutuhan manusia. Kita pingin sekali Pilpres kali ini kita lewati tidak seperti Pilkada Jakarta yang hancur-hancuran itu, atau tidak seperti Pilpres 2014-2019 yang penuh dengan hoax, yang penuh dengan fitnah. Pilpres kali ini kita lewati dengan senyum. Seperti fotonya Pak Ganjar di foto itu ketika dia pakai pakaian ihram, ada Pak Anies. Sayangnya Pak Anies nggak tersenyum.
Entah kenapa, mungkin susah tersenyum kali. Saya Kak tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.